selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Damal Gali yang akan menemani kalian di acara Bikes Biologi Podcast pada hari ini. Seperti hal-hal sebelumnya, hari ini juga kita akan membahas salah satu organisasi yang berada di jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. Tapi ada yang unik loh, organisasi yang akan kita bahas hari ini sangat dekat dengan burung-burungan, terutama burung yang ada di kampus Universitas Negeri Semarang. Bahkan, saking dekatnya, mereka rela menghabiskan waktu hanya mengamati dan mengidentifikasi burung-burung yang ada di kampus. Pasti udah pada penasaran gitu kan? Mulai dari namanya apa, dia bidangnya apa aja, organisasi ini seperti apa, dan lain-lain. Langsung saja kita sebut narasumber spesial kita, Kak Risma. Yeay. Halo Hai, Kak. halo semua. Hai, halo Gimana? Damar. Halo. Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Kak Risma lagi di kos apa di rumah nih? Wah, kebetulan nih udah di rumah karena rumah saya deket. Di rumah sibuk ngapain aja enggak? Skripsi. Wah, udah bagusan nih Kak skripsinya dibikin. Iya. Ya, buat adik-adik ya, kalian pasti nanti akan merasakan skripsi. Ditunggu aja. Langsung saja ya Kak. Pertanyaan kita yang pertama. Apa sih Kak nama organisasi ini? Nah, teman-teman, pasti kan kalian penasaran kan sama organisasi apa. Kalau di biologi ini kan banyak BSO-BSO-nya. Kalau kami itu bergerak di konsentrasinya konservasi, terutama konservasi burung. Nama organisasi kita Pelatuk Berstudy Club. Yeay. Mantap. Berarti disingkat itu ya Mbak, BSC ya Mbak? Iya, BSC, Berstudy Club. Jadi kita ini meneliti, mengidentifikasi, dan memperhatikan dan kayak semua aspek itu loh dari burung ini kita pelajari dan kaji di organisasi ini. Ya, jadi gitu ya teman-teman. BSC ini bergerak di bidang yang berkaitan dengan konservasi burung-burungan. Lanjut ya Kak. Saya penasaran, Kak. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Pelatuk BSC ini punya jargonnya nggak ya Kak? Oh, punya dong, tentu dong. Biasanya kami sebelum mulai kegiatan tuh jargon dulu biar semangat. Kalian mau tahu nggak jargonnya? Wah, pasti di rumah pada penasaran juga. Ini juga misalkan nih kalian pas lihat burung tuh diinget-inget ya nih ya jargon pelatuk ya. Pelatuk BSC save our bird. Pelatuk BSC burungku, burungmu, burung kita semua. Wah, iya. Mantap sekali. Boleh kita coba gak Kak? Dari Kak Risma yang memimpin, nanti saya yang menyebutkan. Oke. Yuk, kau udah apa belum? Udah. Salah. Oke, yuk kita mulai ya. Yeah. Pelatuk BSC Save our bird. Pelatuk BSC burungku, burungmu, burung kita semua. Wow. Mau tahu juga Kak, di BSC Pelatuk ini ada divisi apa aja ya Kak? Oh, untuk divisi ya. Jadi dalam organisasi ini terbagi jadi beberapa divisi sih sebenarnya. Ada divisi yang pertama, divisi eksplorasi. Divisi ini memegang peranan penting nih di Pelatuk karena kita kan basisnya kan emang eksplorasi kan. Jadi divisi ini salah satu tamengnya Pelatuk nih. Contoh kegiatannya yaitu melakukan inventarisasi burung kampus. Kegiatan ini ngapain sih? Jadi kita setiap bulan itu 1 bulan 2 kali, berarti 2 hari kita melakukan pengamatan di kampus. Entah itu di kampus barat
dan Kampus Timur, yaitu inventarisasi burung. 2 hari, biasanya Sabtu Minggu di akhir bulan. Itu dari situ tuh kita bisa tahu bagaimana sih kekayaan jenis burung di UNES dan sekitarnya. Dan hasilnya ternyata luar biasa sekali, teman-teman. Setelah melakukan penelitian sekitar, jadi kan kita kan rutin kan dari angkatan sebelum-sebelumnya juga. Kami sudah merekap data tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Itu ditemukan sekitar banyak sekali nih. Ada kira-kira 88 spesies yang ditemukan di UNES. Wow. 88 spesies ini terbagi menjadi banyak kelas dan orde ya. Dan juga yang menjadi concern kita itu karena status mereka. Jadi kan status perlindungan suatu satwa kan ada 3 kan. Yang dari internasional itu IUCN, kemudian CITES. Ya, itu. Dan kemudian dari Indonesia sendiri itu dari Kemen LHK itu diatur dalam UU P20. Nah, di UNES itu banyak sekali burung-burung yang dilindungi dari ketiga status tersebut. Jadi kan kita harus semakin aware gitu kan untuk menjaga keberadaan burung tersebut. Gitu. Saya juga cukup takjub sih dengan kekayaan burung yang ada di UNES ini. Kayak nggak main-main gitu loh, hampir sama statusnya kayak di mana ya? Kayak tegalan-tegalan yang agak naik itu loh. Lah, walaupun vegetasi kita nggak sebanyak mereka, tapi ternyata daya dukung lingkungan kita itu baik untuk burung-burung. Buktinya banyak sekali. Itu hanya 88 jenis kan, itu jenisnya, belum spesiesnya. Itu spesiesnya saya yakin ada ribuan. Wah, iya. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi ya, Ya. Kita bilang explore ya Mbak. Wow. Ya, kita explore sih. Nanti inventarisasinya dalam bentuk buku atau gimana ya Mbak? Apa dalam iya. Jadi setelah melakukan eksplorasi yang sekian tahun itu dari tahun 2008 sampai 2020, kita kan jadi kayak bisa membuat buku inventarisasi burung kampus loh. Nah, akhirnya tuh goalnya itu kita akan membuat buku tersebut. Yang sampai saat ini bukunya masih disusun. Karena setiap tahun atau setiap bulan tuh pasti ada spesies yang menghilang ataupun masuk. Tuh, jadi seperti mungkin tahun 2015 itu belum ada burung raja udang di FT. Itu belum ada, belum ditemukan dari tahun 2008 sampai 2015 tuh belum ditemukan. Lah, tapi itu tahun berapa ya? Sekitar 2016 berarti. Lah, itu ditemukan burung raja udang. Berarti kan temuan baru kan? Lah, itu perlu ditambahkan. Jadi kami tuh tetap kayak ben mantep dulu gitu loh datanya. Baru kami susun gitu. Bukan cuma explore di UNES aja, kita juga biasanya explore di lain tempat kok. Kayak biasanya Gunung Ungaran tuh. Gunung Ungaran, biasanya kita sering banget sana. Itu waktu sebelum pandemi ya. Nah, jadi sebelum pandemi ini kita tuh sering banget ke Gunung Ungaran ataupun tempat-tempat lain yang sekiranya banyak ditemukan gitu loh. Nah, kita biasanya eksplorasi di situ kayak main-main, bird watching gitu kan. Nah, terus di eksplorasi ini kita ada event kayak ada event internasional, ada ASEAN Waterbird Census. Jadi event ini tuh diselenggarakan dari perkumpulan BSC kayak Berstudy Club seluruh dunia gitu loh. Nah, itu untuk mensensus burung air. Jadi kan burung air kan melakukan migrasi kan. Nah, jadi kita juga ikut mensensus. Gitu. Dan ada juga sertifikatnya. Tapi kalau untuk sertifikat ini nanti harus mengikuti serangkaian eventnya dulu dan menjadi anggota pelatuk baru dapat sertifikat internasional.
Begitu. Jadi Kak, teman-teman pengen dapat sertifikat internasional, join Pelatuk. Nanti kita Asian Water Science. Asli banget teman-teman. Bisa nge-explore sambil jalan-jalan, tiba-tiba dapat sertif internasional. Gila. Yui. Dan Mbak ke divisi selanjutnya. Nah, ini lanjut lagi. Ada divisi pengembangan. Jadi divisi pengembangan ini kayak PSDM gitulah kalau di organisasi lain. Nah, jadi tugasnya itu untuk mengembangkan keilmuan para anggota. Nah, jadi tanggung jawabnya adalah pelatihan angkatan baru. Jadi untuk adik-adik, kalau mau join ke Pelatuk, nanti kita ada serangkaian kegiatan dulu loh. Kalian kan gimana ya, cara supaya bisa langsung birdwatching, bisa mengidentifikasi burung tuh butuh proses tuh. Kita nggak bisa langsung tahu, oh ini burung apa, ini burung apa. Itu banyak prosesnya gitu loh, dari belajar sketsa, belajar fotografi, belajar mendengarkan suara, atau yang lain. Nah, itu nanti akan diberikan di pelatihan angkatan baru gitu. Ya, dan juga nih kayak kegiatan wajib untuk anggota baru gitu loh. Mereka belum bisa menjadi anggota kalau belum masuk ke pelatihan ini. Begitu, karena dia kan emang benar-benar dasar gitu kan. Nah, gitu. Berarti tadi ada di pengembangan ini ada pelatihan sketsa, terus ada fotografi, identifikasi, ya ada juga pelatihan survive. Jadi kita ini nanti emang beberapa hari gitu kan, biasanya kita di Gunung Ungaran atau juga bisa di tempat yang lain yang memungkinkan untuk pelatihan ini angkatan baru. Dan biasanya sambil dilantik sih, langsung pelantikan gitu. Ada divisi lain nggak? Oh, ada lagi ini. Jadi divisi ini tuh yang menjembatani kegiatan Pelatuk dengan mahasiswa luar. Kayak mungkin mahasiswa biologi atau mahasiswa yang lain untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Pelatuk BSC, yaitu divisi Infohum, informasi kan. Nah, jadi tuh job desk-nya salah satunya ini untuk mengenalkan Pelatuk kepada mahasiswa baru. Itu salah satunya. Nah, atau juga mengelola akun Instagram, website, atau yang lain untuk melakukan kayak membuat artikel-artikel burung gitu loh. Jadi beberapa tahun ini kan lagi concern banget nih di konservasi burung. Kayak kemarin yang Pulau Sangihe kan teman-teman ngikuti kan, yang mau dijadiin lahan tambang itu. Nah, ternyata kan memang di situ kan ada burung endemiknya. Nah, ada burung endemik dari Pulau Sangihe. Jadi kan itu bisa dijadikan salah satu salah satu kayak pemerintah tuh jangan tuh harus dipikirkan lagi gitu loh, salah satu hal yang untuk dipertimbangkan pemerintah, karena di situ ada keberadaan burung endemik. Nah gitu, jadi tugasnya Infohum ini menginformasikan kepada teman-teman begitu. Kalau boleh tahu nama Instagramnya Pelatuk apa ya? Instagramnya Pelatuk BSC Pelatuk. Ya langsung follow ya. Iya, langsung follow ya teman-teman. Nah, nanti aku follow back kalau mahasiswa biologi, nanti tak follow back wes. Gila. Jadi ada 3 divisi atau masih ada lagi nih Mbak? Aja 3 divisi aja, kan yang lainnya kan ada bendahara, wakil, sama ketua. Kalau divisinya itu. Ya, gitu ya teman-teman, kalau mau masuk divisi-divisi yang ada di Pelatuk. Kalau boleh tahu, Kak Risma ini masuk divisi mana ya? Atau ketua nih? Ya, alhamdulillah tahun ini dia manati menjadi ketua BSC Pelatuk. Ya, doakan ya. Siap. Doakan ya teman-teman di rumah. Semoga Pelatuk tahun ini lancar. Amin.
Ya, kami juga menunggu partisipasi dari teman-teman semua, terutama mahasiswa baru nih, untuk mengembangkan skill identifikasi kalian atau untuk mendapatkan soft skill yang tentunya langka gitu loh, bisa identifikasi. Banyak kok kegiatan kayak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill ini. Terutama kemarin nih, aku ceritain, aku daftar magang di Kalimantan. Aku daftar di Wah, Kalimantan, guys. Di gila. kayak perkebunan gitu kan. Jadi kan membutuhkan monitoring nih, kayak monitoring satwa apa aja yang di situ. Terus kerja di bidang konservasi itu sangat perlu sih. Kayak peneliti-peneliti juga perlu banget bidang identifikasi ini. Tuh. Keren banget ya teman-teman. Nanti tiba-tiba lulus lulus dari UNES, kalau masuk Palatuk bisa identifikasi semua burung nih. Wah, Ya, ya. Wah, itu perasaannya luar biasa loh. Kayak kamu sekali. bisa keluar dan melihat burung dan kamu tahu itu burung apa tuh kayak wow. Luar biasa Soalnya sekali. tuh sangat disayangkan kalau misalkan kamu nggak menikmati keindahannya burung Indonesia gitu loh. Karena sampai Indonesia aja dijuluki Bird of Paradise sama luar negeri kan. Karena burungnya tuh emang bagus-bagus banget gitu loh. Kan sayang kalau kalian sampai melewatkan nggak tahu namanya, bahkan kelas emprit-empritan aja kalian nggak bisa bedain. Kan gimana gitu ya, padahal anak biologi loh. Ya, Itu sayang jadi ya, banget ya teman-teman. ya, itulah. Lanjut. eh eh, Pokja dari Palatuk ini ada apa aja ya Mbak? Progja untuk tahun ini ya. Jadi tahun ini karena mengikuti situasi yang belum mendukung untuk menunjang kegiatan kami, jadi beberapa kegiatan ini disesuaikan supaya kegiatannya bisa terus berlangsung. Kalau fokus tahun ini itu untuk meneruskan roda kepemimpinan, ya tentunya nanti ada rekrutmen anggota baru. Jadi tetap ada rekrutmen anggota baru. Untuk pelantikan, ada untuk eksplorasi, ini masih mengikuti arahan-arahan gitu loh, karena kemarin kan sebelum bulan ini ya, berarti Mei kan udah ada selentingan-selentingan akan masuk kampus itu kan, Ya, kayak hybrid learning gitu. Nah itu kita tuh udah seneng banget loh, wah akhirnya bisa ke kampus, bisa explore lagi, bisa watching lagi. Ternyata ada PPKM. Nah, PPKM ini kan memang kita belum boleh masuk kampus kan, sangat dibatasi. Jadi nanti kita juga menunggu kebijakan dari kampus. Apabila udah boleh kegiatan di kampus, kita pasti yang pertama ini dulu pelantikan, lalu inventarisasi burung kampus. Nah gitu. Terus juga sambil menunggu, kita juga sambil menyusun bukunya nih. Jadi saat ini masih di draft. Kan spesiesnya sebanyak itu kan. Jadi kita perlu lebih detail gitu loh. Info-infonya, foto-fotonya gitu. Lalu untuk info home, kita fokusnya di sosial media dulu. Jadi untuk memberikan artikel-artikel tentang konservasi burung. Kalau di pengembangan, tadi yang saya sebutkan ada pelatihan angkatan baru dan pelantikan. Dan event-event lain itu yang opsional itu masih melihat keadaan itu loh. Untuk seperti lomba, kemarin sebelum pandemi itu kita sebenarnya mau berangkat ke Jogja buat birdwatching. Pas belum pandemi, tapi terus pandemi kan, jadi belum jadi berangkat. Nah nanti kita masih ya sambil belajar, sambil menunggu event yang pas, pasti kita berangkat. Karena kan ini kan event besar kan, kayak kemarin aja kita ikut di Lawu. Jadi info juga buat teman-teman nih, karena Palatuk ini punya banyak prestasi juga loh di nasional, bukan cuma di UNES. Kemarin kita pas event di Lawu itu dapat juara 3. Nah, itu eventnya tuh nasional, jadi bukan cuma kalangan mahasiswa yang ikut, tapi juga kalangan
profesional dari pengamat burung gitu. Jadi kesempatan belajarnya tentu lebih besar karena nggak dari mahasiswa doang gitu loh belajarnya. Jadi ya teman-teman, semoga saja pandemi ini segera berlalu supaya event-event pelatuk ini bisa lancar ya Mbak, bisa lagi explore kampus maupun di luar. Iya guys. Menurut Kak Risma nih, Pokja yang paling seru itu Pokja apa Kak? Pokja yang paling seru menurutku sih eksplorasi ya. Entah itu eksplorasi dalam kampus atau luar kampus. Kalau aku sih lebih seneng ke kekeluargaannya aja gitu loh. Kita sama-sama di lapang kan, emang anak lapang. Ya enak aja gitu loh. Camping, ke gunung, kita cari, oh di gunung ini ternyata ada spesies ini loh. Unik, gini gitu. Tuh, terus kesini kemana bisa kenalan dengan organisasi BSC lain. Jadi BSC ini juga di kampus-kampus lain juga ada. Kalau di Undip, ini namanya Haliaster. Kalau di UNES kan namanya Pelatuk. Nah, di univ-univ lain gitu juga ada loh. Jadi emang ada banyak gitu loh, kita punya banyak komunitas berstudy club. Cuman di UNES ini namanya Pelatuk. Nah, kita sering kayak kunjungan ke teman-teman gitu. Misalkan, aku mau ke ini nih, ke tempatmu, boleh main nggak? Kayak gitu. Seru sih jalan-jalannya sebelum corona. Ya begitu ya teman-teman. Menanya enggak, kan teman-teman di rumah nih, apalagi anak lapang ya, pasti tertarik nih untuk masuk Palatuk. Nah, syaratnya sendiri buat masuk Palatuk itu apa aja ya Mbak? Oh, syaratnya tentu mahasiswa biologi. Itu yang pertama sih. Syaratnya mahasiswa biologi. Kami sih tidak membatasi maksimal semester berapa gitu ya. Kalau kalian mempunyai perhatian yang besar sama konservasi dan kalian mendaftar, itu kami sangat menerima itu. Silahkan masuk, ayo kita belajar bersama. Jadi syaratnya cuma gampang, mahasiswa biologi dan kalian mau belajar gitu. Nah, itu syaratnya. Karena emang gimana ya, identifikasi kan lagi burung di Indonesia itu banyak banget itu loh. Wah, kalian harus cari data deh. Jadi tiap tahun di Indonesia itu ada penambahan spesies. Dia emang harus belajar ekstra. Latihan fotografi, sketsa, identifikasi. Jadi kalian harus mau belajar. Itu aja. Ya, seperti itu ya teman-teman. Pembahasan kita bersama Pelatuk hari ini. Terima kasih kepada Kak Isma yang sudah berkenan untuk menjelaskan Pelatuk ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Saya tutup ya. Dadah. Ya, terima kasih semua.